Design thinking adalah proses yang bersifat iteratif. Setiap tahapan dapat diulang berkali-kali hingga memuaskan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Kita mulai dengan tahap pertama, yaitu empathize. Tahap pertama dari proses design thinking ini adalah berempati, yaitu mencoba memposisikan diri kita pada manusia, pada pelanggan, pada user pengguna yang mau kita tawarkan solusi kita. Nah, apa bedanya berempati dan bersimpati? Bedanya adalah sudut pandang. Kalau bersimpati, kita melihat melalui sudut pandang kita sendiri tentang suatu masalah yang dialami orang lain. Bedanya dengan berempati, kita mencoba melihat melalui sudut pandang orang lain tentang masalah mereka. Nah, dengan berempati inilah kita bisa membangun solusi yang kita berikan dengan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain, oleh user ataupun customer kita. Dibandingkan bila kita hanya bersimpati. Bagaimana cara kita berempati? Nah, kita harus bisa melihat permasalahan tanpa asumsi, tanpa menghakimi, dan penuh rasa ingin tahu, seperti seorang anak kecil. Berpikiran positif dan menghormati orang lain. Ada beberapa alat bantu yang kita bisa gunakan untuk berempati kepada pihak lain, yaitu memahami pihak lain dengan latar belakangnya, membuat profilnya mereka secara sosiodemografis dan lainnya. Kemudian kita bisa melakukan wawancara secara personal dan mendalam, atau kita bisa amati atau observasi, terutama tentang bagaimana mereka bersikap terhadap permasalahan yang dialami. Yang lainnya, bisa juga kita buat suatu buku harian yang isinya adalah aktivitas orang tersebut sehari-hari untuk memahami kondisi emosi yang bersangkutan, terutama terkait masalah yang dialami. Atau bisa juga kita perhatikan media sosial, terutama kolom komentar dan testimoni terkait suatu hal yang ditujukan kepada kita. Mungkin ada banyak sekali di sana feedback ataupun review yang diberikan oleh para pengguna kepada kita. Berempati memungkinkan kita mendapat gambaran lebih utuh dan lengkap mengenai suatu permasalahan. Dari situ, solusi yang dirumuskan akan lebih tepat guna dan pas. Dengan berempati, kita memperoleh banyak informasi mengenai manusia dan permasalahannya. Dan setelah informasi diperoleh, tahap berikutnya yang kita akan simpulkan adalah bagaimana merumuskan permasalahan tersebut.